Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hai ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-49, Fadlul Azan atau Al-Azan wal Iqamah, azan dan qomat. Azan secara bahasa itu maknanya adalah al-i'lam. Al-azan lugatan al-i'lam, artinya memberitahu orang, ya. I'lam, memberitahu orang, atau memberitahu orang agar datang, itu namanya i'lam. Kemudian secara syar'i, secara istilah, azan artinya al-i'lamu bidukhuli waqti sholati al-mafrudati bi alfazin makhsusatin. I'lam memberitahu orang karena waktu masuk sholat wajib, karena sudah masuknya waktu sholat wajib dengan lafaz-lafaz yang khusus, Jadi ini azan. Jadi azan itu digunakan untuk memanggil orang sebagai tanda sudah masuk waktu sholat wajib. Jadi azan bukan digunakan untuk yang lain sebagaimana dilakukan di negeri kita. Banyak orang yang menggunakan azan bukan pada tempatnya. Contoh, ketika mau menguburkan jenazah diazankan, maka ini bukan tempatnya, karena azan digunakan untuk memanggil orang sholat sebagai tanda masuknya waktu sholat wajib. Jadi tidak ada syariat azan ketika menguburkan jenazah, tidak ada syariatnya. Dan Nabi SAW ketika di awal-awal disyariatkan azan, ketika pada tahun pertama Hijriyah, Nabi SAW mensyariatkan azan ini untuk memanggil orang sholat, untuk menunjukkan waktu sholat wajib sudah masuk, bukan untuk menguburkan jenazah. Begitu juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negeri kita ini, menggunakan azan untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Tentu saja ini tidak ada syariatnya dalam agama kita. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, maka kata para ulama ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif. Jadi tidak ada syariat mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanan dan mengiqamatkan bayi yang baru lahir di telinga kiri. Ini hadisnya adalah dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata para ulama ini termasuk bentuk tasahulnya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi termasuk ulama yang tasahul dalam mensahihkan hadis. Bermudah-mudah untuk mensahihkan hadis. Tapi ternyata hadisnya adalah dhaif. Wa huwa ala ikhtisarihi mustamilun ala masailil aqidah, dan di dalam lafaz-lafaz azan itu terdapat akidah,
Di dalam takbir mencakup di dalamnya ada lafaz Allahu Akbar yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika lafaz syahadatain menetapkan tauhid yang murni dan juga menetapkan risalahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menafikan adanya kesyirikan. Begitu juga ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini mengajak orang untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat, dan merupakan isyarat juga bahwasanya adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Begitu juga para ulama menjelaskan hikmah tentang adanya azan. Di antara yang terbesar adalah syiar Islam, menampakkan kalimat tauhid, menetapkan risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai tanda, sebagai waktu masuknya sholat wajib. Dan ini juga digunakan di dalam Islam untuk memanggil orang-orang untuk sholat jamaah. Wa fil qiyami bihi fadlun azim lima ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia tahu pada azan ketika dipanggil, dikumandangkan azan, dan pada shaf yang pertama kalau mereka tidak mendapatkan kecuali harus diundi, pasti mereka akan mengundi. Karena kenapa? Karena keutamaan kita mendapatkan shaf pertama dan menjawab panggilan azan. Azan dan iqamah ini dua hal yang setiap masing-masing memiliki hukum. Hukumnya adalah fardu kifayah ala rijal, atas laki-laki, lis shalawatil khams, untuk melakukan sholat wajib yang 5. Dan azan dan iqamat merupakan syariat Islam yang jelas. Barang siapa sebuah negeri yang tidak ada azan dan iqamatnya, maka Nabi SAW biasanya menyerang negeri tersebut untuk diperangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata qauman la ya'rifuhum yastadillu ala islamihim bil azan wa ala kufrihim bitarkihi fa kana ya'muru man yastami'u ilaihim fi awqatis salawat. Nabi SAW biasa ketika ingin menyerang sebuah negeri, Nabi SAW menunggu sampai terdengar azan atau tidak pada negeri tersebut. Kalau misalnya terdengar azan pada negeri tersebut, berarti negeri tersebut adalah negeri kaum muslimin. Nabi SAW tidak menyerangnya. Tapi kalau misalnya tidak terdengar azan sampai ditunggu beberapa waktu sholat tidak terdengar azan, maka Nabi SAW baru menyerang negeri tersebut. Waqad syuri'a fil Madinah, dan azan disyariatkan ketika di Madinah, dan hadisnya dijelaskan ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat bagaimana caranya supaya kita memanggil manusia untuk sholat. Sebagian dari mereka memberikan usulan, wahai Rasulullah, bagaimana kita menggunakan api yang kita nyalakan di puncak gunung. Nabi SAW tidak menyetujuinya, itu menyerupai majusi. Sebagian lagi memberikan usul bagaimana kalau misalnya dengan lonceng. Nabi tidak setuju karena itu menyerupai Nasrani. Bagaimana dengan trompet? Nabi tidak setuju karena menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian ada di antara sahabat yang bermimpi di malam hari, ada yang mengajarkan lafaz-lafaz azan. Sahabat tersebut yang bermimpi adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Bermimpi diajarkan oleh seseorang lafaz-lafaz azan, kemudian diberitahu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai lafaz-lafaz azan untuk memanggil orang sholat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya saya juga bermimpi dengan hal yang sama. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha ru'ya haqqun fa'alkihi ala Bilal li'annahu rafi'us saut
Sungguhnya itu adalah mimpi yang hak. Ajarkan kepada Bilal lafaz-lafaz tersebut, karena Bilal suaranya lantang atau suaranya tinggi. Fakana afdalu wasilatin lima'rifati awqatis salat. Dan dijadikanlah azan dan qomat tersebut, azan sebagai tanda bahwasanya sudah masuk waktu salat. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang azan ini. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Umira Bilalun an yashfa'al azana wa yutiro al-iqamata. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Umira Bilalun, Bilal diperintahkan, yang memerintahkan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk an yashfa'al azan, untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Di sini Bilal diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan azan dan maksudnya dengan lafaz genap, dua-dua, masna, dua-dua. Kecuali di awalnya, itu ketika takbir. Waqad sabata tarbi'uhu, dan telah sabit bahwasanya ketika mengucapkan Allahu Akbar itu dengan mengucapkan 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ada juga hadis yang menunjukkan bahwasanya di ifrad, di faqad sabata ifraduha, kama amara Bilalan aidan an yutira al-iqamah li'annaha litanbihil hadirin wa dzalika bi an ya'tiya bi jumaliha marratan wa hadza 'ada takbir wa qad qamatis shalah faqad sabata tasniyatuhuma fiha. Dan Nabi SAW juga terkadang memerintahkan Bilal untuk mengganjilkan bilangan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena hadirin sudah datang. Maksudnya ketika qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabi SAW memerintahkan untuk dibaca 2 kali. Adapun yang lain dibaca 1 kali dalam qomat. Kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Ini Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum azan dan qomat. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama mazhab Imam Malik dan beberapa ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Atha, bahwasanya mereka mengatakan azan dan qomat hukumnya wajibani alal kifayah dirrijali al-balighin. Hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang balik. Berdasarkan dalil hadis yang telah kita baca tadi. Itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Begitu juga di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Malik bin Al-Huwairith, Nabi SAW mengatakan falyu'adzin lakum ahadukum. Falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya seorang di antara kalian azan. Ini menunjukkan hukumnya wajib, fardu ala kifayatin. Tentu saja azan ini diwajibkan untuk laki-laki saja. Adapun wanita tidak diwajibkan azan. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, laisa 'alan nisa'i azanun wala iqamatun. Tidak ada kewajiban bagi wanita untuk azan dan iqamah. Kenapa? Karena wanita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk merendahkan suaranya. Tidak boleh teriak-teriak. Seorang wanita tidak boleh meninggikan suaranya. Dan seorang wanita dituntut untuk menutup auratnya. Dan para wanita juga tidak dituntut, tidak diwajibkan untuk pergi sholat berjamaah di
masjid. Tidak wajib berjamaah di masjid. Oleh karena itu azan dan qomat diwajibkan hanya untuk lelaki saja. Ustaz, bagaimana kalau misalnya di sebuah kampung itu wanita semuanya, tidak ada laki-lakinya? Maka tidak perlu azan dan tidak perlu qomat ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwasanya azan dan qomat hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Mustadillina bima sahhaha katsirun min al-a'immah min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata muzdalifatin lam yu'adzin wa innama aqama faqat. Dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Muzdalifah dan tidak azan, hanya qomat saja. Dan dibantah bahwasanya Nabi SAW melakukan hal tersebut karena Nabi SAW sholatnya di jamak. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shallaha fi jam'i bi adzanaini wa iqamatain. Sungguhnya ketika Nabi SAW di Muzdalifah itu, Nabi SAW sholatnya di jamak dengan azan dan dua qomat. Oleh karena itu yang sahih Allahu a'lam bishawab bahwasanya azan adalah fardu kifayah. Begitu juga para ulama berbeda pendapat tentang lafaz atau sifat azan dan qomat. Yang pertama pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya dibolehkan mengumandangkan qomat seperti mengumandangkan azan. Tetapi Imam Ahmad memilih azannya Bilal dan iqomatnya Bilal. Dan azannya Bilal itu sebagaimana telah kita ketahui, yang sebagaimana telah kita pakai bersama, terdiri dari 15 kalimat. 4 takbir, 4 tasyahud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian 4 hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian takbiratan, kemudian 2 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Jadi semuanya ada 15. Takbiratan itu dianggapnya satu. Dianggap satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takbiratan 2 takbir, kemudian plus la ilaha illallah. Jadi 12 tambah 3 15. Totalnya 15 kalimat. Dan qomat yang dilakukan oleh Bilal terdiri dari 11 kalimat. 11 kalimat. Yaitu terdiri dari 2 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tasyahudan, 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 takbir, 2 syahadat. Kemudian hayya 'alatan, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian qad qamatis shalah 2 kali, qad qamatis shalah. Kemudian takbiratan, takbir 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Inilah takbir dan qomatnya Bilal bin Rabbah. Wa ila hadhihi sifat zahabatil Hanafiyah wasy-Syafi'iyah wa jumhurul ulama. Ini yang dipakai pendapat ini oleh jumhur ulama. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullahu al-jami'. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid dalam sifat azan dan qomat bahwasanya inilah sifat azan yang diajarkan Abdullah bin Zaid. Begitu juga ketika beliau mendapatkan dalam mimpinya. Dan ini sifat azan yang dipakai oleh penduduk Mekah dan seluruh kaum muslimin yang tidak diingkari oleh seorang pun juga. Imam Malik, Imam Abu Yusuf dan beberapa ulama berpendapat bahwasanya takbir dalam azan hanya 2 kali.
tasniyatu takbir al-adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Muhtajin bi ba'di riwayat hadis Abdullah ibn Zaid wa bi adzani Abi Mahzurah wa bi hadisi Anas umira Bilalun an yashfa'al adzan. Berdasarkan dalil beberapa riwayat dari hadis Abdullah bin Zaid dan azannya Abu Mahzurah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan. Jadi pendapat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Malik, Imam Abu Yusuf dan beberapa ulama yang menunjukkan bahwasanya takbir 2 kali berdasarkan beberapa riwayat hadis Abdullah bin Zaid, juga azannya Abu Mahzurah dan hadis Anas bin Malik yang Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menggenapkan azan. Hanya 2 kali saja. Yang hak wallahu alam bisawab bahwasanya kedua lafaz azan ini tidak saling bertentangan dan dua-duanya boleh dilakukan. Dan tentu saja yang lebih utama adalah mengambil yang lebih banyak zikirnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, inna makhtarna azan ahla Makkah li'anna fihi ziyadatu zikrillah. Kami pilih azannya penduduk Mekah karena di dalamnya terdapat tambahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga berpendapat para ulama tentang masalah tarji. Wa ma'na tarji an yaqul muadzin at-tashahhud khafidan bihi sautahu thumma yu'iduhu rafi'an sautahu. Tarji itu artinya seorang muadzin mengucapkan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah dengan suara yang pelan, kemudian diulangi lagi dengan suara tinggi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dan tarji. Fazahabat al-Malikiyah wa Syafi'iyah ila istihbabihi. Imam Malik, Imam Syafi'i menunjukkan berpendapat hukumnya boleh melakukan tarji, dan ini merupakan amalan Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz itu seperti orang Mekah dan seterusnya. Akhzan bi hadisi Abi Mahzurah fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqanahu iyyahu fi Makkah. Berdasarkan hadis Abu Mahzurah, karena Nabi SAW mentalkinkannya, mengajarkan Abu Mahzurah azan ketika di Mekah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat tidak sunnah berdasarkan zahir dari hadis Abdullah bin Zaid. Berdasarkan zahir hadis Abdullah bin Zaid tidak ada tarji. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, yujizul amrain, membolehkan kedua hal tersebut, boleh tarji, boleh tidak. Tetapi beliau Imam Ahmad memilih azannya Bilal, wallahu taala a'lam bissawab. Dan ini termasuk ikhtilaf al-mubah, ikhtilaf yang boleh ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan zahaba Ahmad wa Ishaq wa Daud wa Ibnu Jarir ila anna zalika min al-ikhtilafi al-mubah fa in rabba'a aw rajja'a aw sanal azan ma'a ifradil iqamah aw sanaha ma'ahu aw sanal alfaz kullaha fa innahu jaizun. Dua-duanya boleh karena ini termasuk ikhtilaf yang mubah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran yang pertama, wajibnya azan dan qomat. Berdasarkan tadi yang sudah kita sebutkan, ikhtilaf bahwasanya azan dan qomat hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, huwa qaulu muhaqqiqit ta'ifatain minal muhadditsina wal usuliyyin. Ini pendapatnya para ahli tahqiq dan ahli hadis dan para ahli usul fikih. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, disunahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Disunahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Ini maksud dengan menggenapkan azan, tadi sudah kita sebutkan dua kali, kecuali takbir. Yang pertama 4 kali. Dan kalimat tauhid yang di akhirnya itu satu kali. Yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamat yaitu kecuali takbiratain Allahu Akbar
Adapun yang lainnya dibaca sekali kecuali qad qamatis shalah dibaca dua kali. Allahu taala a'lam bishawab. Adapun keutamaan azan disebutkan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'laqan yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kenapa panjang lehernya? Tentu saja pahalanya banyak karena memanggil orang sholat, dan ini merupakan keutamaan bagi yang senantiasa azan. Bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang besar, yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memanggil orang untuk sholat. Begitu juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Akhrajahu Al-Bukhari. Tidaklah seseorang mendengar suara muazin, baik dia jin ataupun manusia, pasti akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ini orang yang suka azan nih akan menjadi saksi ketika dia mendengar suara azan tersebut. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan azan. Apa yang kita katakan ketika kita mendengar azan? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Muttafaqun alaihi. Jika engkau mendengar muadzin mengatakan sesuatu, maka jawablah sebagaimana yang engkau dengar. Dengar. Maka ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Adapun ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, lamma qala hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Wa qala hakadha sami'na nabiyyakum yaqulu. Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Muawiyah, dia mengatakan ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Beginilah yang diajarkan oleh Nabi kalian, sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah. Akhrajahu Al-Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari. Begitu juga setelah azan kita dianjurkan untuk membaca doa. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta. Sampai situ. Kalau kita baca doa itu setelah mendengar azan, maka Nabi katakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini dikeluarkan Imam Bukhari. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang azan itu keutamanya besar. Oleh karena itu jangan sepelekan profesi muazin. Jangan sepelekan profesi muazin. Karena kata Nabi SAW, dia adalah atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Karena dia adalah orang yang paling panjang lehernya, maksudnya pahalanya besar, pahalanya banyak pada hari kiamat. Kenapa? Karena senantiasa memanggil orang untuk sholat. Dan begitu juga ketika kita mendengar azan, jangan lupa kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sampai situ titik. Tidak ada tambahan yang lain. Innaka la tukhliful mi'at ataupun yang lain, tidak ada lafaznya. Yang sahih adalah sampai wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Titik. Maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini perjumpaan kita tentang masalah azan dan qomat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan ataupun menyimak video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.